Nama Syekh Siti Jenar sudah tidak asing terdengar di kalangan masyarakat Nusantara ini. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1348 Saka atau tahun 1426 Hijriah di lingkungan Pakuwuan, Caruban, pusat kota Caruban yang sekarang dikenal dengan Astana Japura sebelah tenggara kota Cirebon. Pada masa kecil dahulu Syekh Siti Jenar bernama Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Syekh Siti Jenar adalah sosok kontroversial dalam dunia mistik Islam dan kejawen dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti dan nasabnya masih diperdebatkan hingga sekarang. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Berikut beberapa versi tentang misteri kematian Syekh Siti Jenar. Versi pertama adalah Syekh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak yaitu Raden Pata atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang ditulis Ki Sosrowijojo. Versi kedua adalah Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai algojo atau pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati. Eksekusi dilakukan di Masjid Ciptarasa, Cirebon. Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus dan Sunan Giri lalu dimakamkan di Graksan yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten. Riwayat ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39 karya Emon Suryatmana dan Sujana. Versi ketiga adalah Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri dan sebagai algojo hukuman mati adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi keempat adalah Syekh Siti Jenar meninggal karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri. Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak. Menurut Babat Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri atau karena dengan kesaktiannya, beliau dapat menemui ajalnya tetapi beliau dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh maka istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar tetapi beliau mati atas kemauannya sendiri. Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga. Sunan Giri meminta dia melihat ke atas dan di sana dia melihat suaminya berada di surga dikelilingi bidadari yang agung, duduk di singgasana yang berkilauan. Kematian Syekh Siti Jenar dalam versi ini juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa yang disadur oleh Santoso dengan versi sedikit berbeda. Versi kelima adalah vonis hukuman Syekh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati sedangkan yang menjalankannya adalah Sunan Kudus. Kematian Syekh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam serat Negara Kertabumi Suntingan Rahman Selendraningrat. Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging yang dilakukan Sunan Kudus. Versi keenam adalah Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Syekh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak Sultan dan para Sunan. Ia ingin menemui ajalnya seperti yang telah ditetapkan Allah. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosrowijojo, dan disebarkan oleh Abdul Munir Mulkan.